Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian berhimpun semua. Berhimpun semuanya menghadap Tuhan dan memuji Dia yang Maha Kasih. Kesusahanmu akan segera berakhir berkat keselamatan anugerah Tuhan. Hormati namanya dan ingatlah terus karya keselamatan yang dibuatnya. Naikkan syukur dan pujilah namanya dalam setiap saat kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan pimpin sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami bersekutu kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita menaikkan pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, ketika kita dalam pergumulan seberat apapun, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhanlah jawaban hidup kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kembali kita menaikkan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam doa online pada malam hari ini. Kembali kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kiranya kembali diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka pembacaan kita dari Ayub pasal ke-21, melanjutkan pembacaan Kamis lalu, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya? Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi? Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa.
pinggangnya gemuk oleh lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka berbaring di dalam debu dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Ya, sedemikian Bapak Ibu yang menjadi pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan ini kita bisa geram ya melihat orang-orang yang melakukan kejahatan dalam bentuk apapun ya. Misalnya manipulasi, lalu kecurangan, lalu korupsi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi saat ini, ada orang yang mencoba memanfaatkan situasi seperti ini. Misalnya kita mendengar beberapa pekan yang lalu ada seorang menjual surat vaksin palsu untuk memberikan izin ya, terutama saat ini di dalam pengetatan tidak mudah kita melakukan mobilitas untuk keluar kota. Ada begitu banyak syarat-syarat, salah satunya kita harus menunjukkan bahwa kita sudah divaksin, surat vaksin ketika mau melakukan satu perjalanan, entah itu keluar kota atau kemanapun. Dan ada orang yang memanfaatkan hal ini. Dia menjual surat vaksin palsu itu dengan harga kisaran 100 sampai 200 ribu. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau ini terjual sampai ribuan ya. Nah, yang menjadi persoalan bukan hanya ia dapat izin dengan surat vaksin palsu itu, tetapi justru hal ini bisa membahayakan nyawa orang lain ya, ketika dia menggunakan vaksin palsu itu padahal dia belum menerima vaksin dan ternyata orang itu adalah OTG, maka ia dapat membahayakan orang lain ketika ia harus bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita bisa berpendapat seharusnya orang seperti ini itu mendapat ganjaran dari Tuhan atas apa yang dia perbuat ya, atau minimal orang ini harus mendapat hukuman dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita masih melanjutkan pembacaan Kamis lalu, yaitu terkait dengan pandangan Ayub atau tanggapan Ayub terhadap Zofar, sahabatnya. Nah, di dalam pembacaan-pembacaan yang lalu kita mengetahui bahwa Zofar berpandangan bahwa orang fasik segera akan binasa. Dan kesusahan mereka itu diakibatkan karena kejahatan mereka. Dan orang fasik menderita karena kejahatan dan perilaku yang dilakukannya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, hal ini mau dijawab oleh Ayub dengan Ayub menyodorkan kenyataan atau fakta ya, bahwa orang fasik banyak yang hidup mujur, justru hidup makmur. Dan Ayub mau membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan kepada Ayub itu tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa Ayub menderita karena kefasikannya. Karena Bapak Ibu di dalam kenyataannya orang fasik tuh banyak yang hidup makmur dan bahkan juga panjang umur. Mereka menikmati banyak hal di dalam kehidupan ini, sekalipun perilaku atau kehidupan mereka tidak baik. Misalnya di dalam kehidupan kita saat ini ya, banyak juga para koruptor yang baru tertangkap setelah ia banyak menikmati hasil korupsinya, atau bahkan ketika ia sudah di usia lanjut baru dia ketahuan dan dia tertangkap. Bahkan mungkin sampai saat ini ada juga banyak koruptor yang belum tertangkap dan dia masih menikmati semua hasil korupsinya. Di dalam
ayat 6 sampai 7 Ayub menyatakan demikian. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Itu perenungan Ayub, ya. Nah, hal ini diperkuat di dalam pembacaan kita melalui pertanyaan-pertanyaan Ayub yang sifatnya itu reflektif, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Pernahkah pelita orang jahat dipadamkan dan mereka ditimpa bencana dan kemalangan? Pernahkah Allah marah kepada mereka sehingga mereka dihukumnya? Pernahkah mereka seperti jerami dan debu yang ditiup oleh badai dan oleh angin lalu? Ini menjadi pergumulan Ayub. Pertanyaan Ayub. Ternyata memang di dalam kenyataannya banyak orang fasik yang mengalami ya kemakmuran tadi, ya kemujuran tadi, jauh daripada penderitaan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub menyadari bahwa kemujuran orang fasik itu juga terbatas. Dan inilah juga yang dia ungkapkan di dalam pergumulan imannya, ya. Di ayat ke-19, mereka juga akan menerima ganjaran dari Allah atas perbuatan mereka. Dikatakan begini, bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya, kata Ayub, orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ganjaran yang akan diterima orang fasik mungkin ibaratnya tidak seperti makan cabai, ya. Begitu kita makan lalu terasa pedas di mulut begitu. Nah, itu pandangan Ayub. Ya, bisa saja memang mereka itu mengalami kebaikan, kemakmuran, ya, dengan perbuatan jahat mereka, dan Allah tidak langsung menghukum begitu, ya, seperti itu. Dan bisa saja Allah memakai momen lain di dalam ganjaran itu, ya. Misalnya pada keturunannya begitu. Di situ Ayub menyinggung, ya, disimpan Allah bagi anak-anaknya. Atau kalau semasa di dunia ini mereka hidup makmur, mereka nyaman, ya, bisa saja ganjaran itu mereka terima ketika mereka di alam baka, ketika kehidupan ini berakhir begitu, ya. Dan Tuhan menghukum mereka. Karena itu Ayub merasa Zofar ini telah mengajari Allah mengenai bagaimana harus mengadili orang fasik. Ya, di ayat 22 Ayub mengatakan begini, masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi. Ya, Ayub merasa Zofar kok seakan-akan seperti mengajari Allah harus bagaimana bersikap menghukum orang fasik begitu, ya. Ya, bisa saja ketika misalnya ada orang yang baik, dia menderita, ya, mengalami musibah, ya, itu bisa saja adalah sebagai ujian dari Allah, ya. Bukan berarti orang itu fasik, bukan berarti orang itu jahat. Karena mungkin Allah mengizinkan hal itu terjadi kepada dia, ya. Nah, lalu yang kedua yang Ayub sadari di dalam perenungannya, bahwa memang orang fasik itu akan binasa, ya, akan mati, dan tentu semua orang akan mengalami kematian. Ayub ungkapkan demikian, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan.
tetapi sama-sama mereka berbaring di dalam debu dan berengah-berengah berkeriapan di atas mereka. Nah, Ayub di sini menyadari Bapak Ibu semua orang memang akan mati. Baik orang yang fasik maupun orang yang baik, ya. Di situ digambarkan mereka mati bisa dalam keadaan sehat katanya. Penuh tenaga, sentosa, gemuk dan seterusnya. Tetapi bisa tiba-tiba Tuhan panggil begitu ya. Atau dalam keadaan yang susah, digambarkan sakit hati ya. Tidak merasakan kenikmatan mungkin selama ia menjalani kehidupan. Penuh dengan penderitaan, lalu dia belum sempat mengalami hal yang baik, menikmati hidupnya. Lalu orang itu mati, dipanggil. Bisa itu terjadi. Karena itu Ayub menyimpulkan ya semua orang itu orang fasik, orang baik, orang yang dalam kondisi sehat ya atau yang dalam kondisi menderita. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu dan berengah-berengah berkeriapan di atas mereka. Itulah nasib ya dari semua orang, termasuk orang fasik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa pekan terakhir ini ya kita mendengar angka kasus kematian itu karena COVID itu sangat tinggi ya, meningkat. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita ada jenazah seorang ibu paruh baya, dia karena kena COVID. Lalu selama beberapa hari dibiarkan saja di rumahnya seperti itu. Tidak ada tetangganya yang berani ya untuk mungkin merapikan atau apa, sampai menunggu gugus tugas ya tim COVID itu menjemput jenazah itu kemudian dimakamkan secara prosedur COVID. Lalu di sisi lain ada keluarga yang hanya bisa meratapi orang yang dikasihinya terpapar COVID dan kemudian meninggal. Dan dia hanya meratapi orang yang dikasihinya itu dimakamkan ya sesuai prosedur COVID, keluarga tidak boleh hadir di situ. Dan itulah kenyataan yang ada di sekitar kita. Sebagai renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu memang di dalam kehidupan ini ya, semua yang kita perbuat itu selalu ada konsekuensi. Apakah perbuatan kita berkenan atau tidak berkenan. Dan kematian adalah bagian juga yang paling pasti di dalam kehidupan itu sendiri. Kalau kita renungkan, refleksikan di dalam situasi pandemi saat ini, itu kematian menjadi sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Kita menjadi menyadari betapa fana dan terbatasnya kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memakai setiap kesempatan ini, kesempatan hidup ini untuk menjadi berkat ya selagi Tuhan mempercayakan kehidupan itu kepada kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan mengantarkan kita untuk masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita bersama. Apabila Bapak Ibu bisa mengambil posisi berlutut, saya persilahkan untuk mengambil posisi berlutut. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, terkhusus penanganan pandemi untuk proses vaksinasi. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah, tim medis untuk bersama-sama kita memerangi pandemi ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa bagi pelayanan gereja kita yang masih bisa kita garap via online, baik ibadah umum, sekolah minggu, KTB, remaja pemuda. Kita doakan ini kiranya Tuhan pakai menjadi sarana untuk menyapa jemaat, memberi kekuatan iman kepada jemaat di dalam situasi pandemi saat ini. Kita juga berdoa untuk rencana renovasi perbaikan atap gereja yang kita akan mulai setelah Idul Adha atau akhir Juli ini. Kiranya Tuhan mencukupkan dana yang kita butuhkan. Mari kita berdoa untuk pokok doa kedua. Untuk pokok doa ketiga, kita juga berdoa bagi pergumulan jemaat baik di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Kita doakan untuk para lansia di dalam kelemahan mereka di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan memakai keluarga, ya, anak, cucu, mantu untuk boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi mereka. Kita juga mendoakan untuk pergumulan rumah tangga, usaha, pekerjaan, untuk keluarga-keluarga di dalam orang tua mendampingi anak-anak mereka yang masih belajar via daring. Tuhan berikan hikmat dan juga kesabaran. Kita juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin juga terpapar COVID. Kita doakan Tuhan terus memberikan pengharapan, kekuatan iman bagi mereka di dalam pergumulan ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ketiga ini bersama-sama. Untuk pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk Pos Cengklong dan juga pelayanan PAUD Cahaya Kasih. Kita doakan untuk rohaniwan di sana, Pak Didit dan keluarga beserta BP Pos. Tuhan mampukan mereka untuk tetap melayani, memperhatikan jemaat di sana di dalam berbagai pergumulan. Kita juga doakan untuk proses belajar mengajar PAUD yang via daring online. Kita doakan Tuhan memampukan para guru untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Juga kita bersyukur untuk donatur yang tetap setia menopang kegiatan operasional PAUD Cahaya Kasih.
Mari kita berdoa untuk pokok doa keempat bersama-sama. Untuk pokok doa yang terakhir, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berlutut menyatakan doa-doa pribadi kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu tenang teduh. Bapa di dalam surga, inilah seru doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami membawa pergumulan bangsa dan negara kami, gereja dan pelayanan kami, pergumulan pribadi kami, rumah tangga kami, dan juga kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan yang baik atas setiap permohonan kami, sesuai dengan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan waktu istirahat kami. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan dan kami mau menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.